Nama saya Igede Durya Satya Herdaya dengan NPM 06 2020 107 351. Pada hari ini saya akan mendemokan program pada pertemuan ketiga tugas pendahuluan. Pada modul kelima di sini untuk membuat sebuah database, di mana harus membuka exam, lalu menyalakan Apache dan MySQL untuk mengakses MySQL-nya. Kemudian bila sudah menyala, maka akan muncul di sini terdapat portnya. Kemudian bila sudah menyala, buka ke CMD. Saya sudah menyiapkan CMD yang sudah saya buat tadi. Sini pertama pergi ke direktori exam di drive C, kemudian folder MySQL dan folder bin. Lalu ketika sudah diklik enter, maka akan menuju ke direktori yang diketik tadi. Kemudian ketik MySQL u-u.root untuk mengaktifkan MariaDB atau MySQL. Bila sudah diaktifkan, maka akan muncul yang seperti di screen ini. Lalu kemudian membuat sebuah database dengan sintaks create database dengan nama DB verifikasi pendaftaran. Lalu setelah sudah dibuat, maka akan muncul query OK one row affected. Setelah itu maka harus digunakan database-nya untuk membuat sebuah tabel dengan cara use DB verifikasi pendaftaran atau use nama database yang sudah dibuat. Lalu ketika sudah di enter, maka muncul database change dan direktorinya menjadi DB verifikasi pendaftaran. Lalu membuat tabel admin untuk admin pada verifikasi pendaftaran ini dengan parameternya ID integer, tipe data integer, dan tidak boleh null, lalu menjadi primary key-nya, dan auto increment di setiap kali data ditambah maka akan bertambah 1. Lalu nama varchar dengan ukuran 50 dan tidak 0, npm varchar dengan ukuran 20 dan tidak 0, password varchar ukuran 15 dan tidak 0, lalu nomor telepon varchar 13 ukurannya 13 dan tidak 0. Kemudian bila sudah di enter, maka akan muncul query OK null rows affected. Lalu selanjutnya membuat tabel mahasiswa. Di sini juga hampir sama dengan ID, tipe data integer dan tidak boleh null, kemudian menjadi primary key-nya, dan auto increment setiap data ditambah akan bertambah 1. Kemudian namanya menggunakan varchar dengan ukuran 50 dan tidak boleh 0. npm juga sama, menggunakan varchar 20 dan tidak boleh 0. Password varchar 15 dan tidak boleh 0. Nomor telepon varchar 13 dan tidak boleh 0. Gambar berupa teks dan status dengan tipe data integer dengan isi default yaitu 0. Lalu ketika sudah enter, maka akan muncul query OK null row affected. Lalu kemudian menambahkan sebuah data ke dalam tabel dengan cara insert into admin, kemudian parameternya nama, npm, password, no telepon. Lalu values, yaitu dimasukkan value-nya dengan nama yang sesuai ada di modul, npm yang juga sesuai ada di modul, dengan password yang sesuai ada di modul, serta nomor telepon. Bila sudah, maka query OK one row affected, yang berarti 1 row sudah ditambah. Kemudian sekarang
melihat sebuah data dalam sebuah tabel dengan cara select bintang, yaitu semua kolom akan di select serta semua baris akan di select. From admin yang berarti di dalam tabel admin. Bila sudah maka muncul seperti ini. ID, nomor ID-nya 1, namanya, NPM-nya, passwordnya, dan nomor teleponnya. Kemudian selanjutnya menambahkan data ke tabel mahasiswa dengan cara yang sama. Namun di sini menambahkan 2 value. Ketika sudah menambah value kedua maka akan diberikan koma lalu menambahkan value-nya yang kedua. Ketika sudah maka query OK 2 row affected, record 2 duplicate 0 warning. 2 duplicate 0 warning 0. Kemudian untuk melihat data pada mahasiswa sama select bintang from mahasiswa yang berarti di tabel mahasiswa. Bila di enter maka akan muncul seperti ini, di mana ID-nya bertambah setiap data ditambah. Kemudian statusnya bila belum diisi maka akan terisi 0. Baiklah, sekian dari demo pada modul kelima. Sekarang akan dilanjutkan kepada modul ke-6. Kemudian lanjut ke modul 6. Sini saya sudah membuat sebuah project bernama verifikasi pendaftaran. Lalu di sini ada package berisi controller, entity, helper, model, dan verifikasi pendaftaran. Pertama menuju ke helper, lalu koneksi DB, kemudian di sebelum ini pertama harus menambahkan sebuah library terlebih dahulu dengan cara add library, kemudian create, lalu dengan namanya OK. Bila di OK lalu akan menuju ke bagian ini dan add jar atau folder untuk menambahkan sebuah library. Kemudian saya sudah menambahkan sebuah library MySQL JDBC driver dengan nama MySQL JDBC driver. Lalu setelah itu pergi ke koneksi DB, kemudian mengimport java.sql.connection dan java.sql driver connection untuk koneksi ke database-nya dan driver untuk driver pada database-nya. Di sini terdapat deklarasi method public static connection get connection untuk mengambil koneksi ke dalam database. Kemudian deklarasikan variabel count sama dengan 0. Lalu driver bernama com.mysql cj jdbc driver. Kemudian URL-nya localhost dengan DB verifikasi pendaftaran yaitu nama database yang sudah dibuat tadi. Kemudian dengan nama user yaitu root. Kemudian melakukan try untuk mencoba pada ini. Kemudian di dalamnya terdapat class.forName driver. Kemudian ada count untuk koneksinya yang diinisialisasikan dengan driver manager get connection dengan parameter URL, username, dan password. Bila berhasil maka akan mengoutputkan ini berhasil koneksi ke database. Bila tidak maka akan menuju catch untuk menangkap sebuah error dengan exception E
Bila ternyata ada error, maka akan mengeluarkan ini sistem gagal koneksi database dan print stack trace-nya. Lalu ke entity, membuat abstract class bernama user entity dengan integer ID, nama, password, dan nomor telepon. Kemudian dibuat konstruktornya, ada konstruktor yang kosong dan ada konstruktor yang memiliki sebuah parameter. Lalu terdapat juga getter dan setternya. Lalu mahasiswa entity di sini digunakan untuk menyimpan variabel-variabel mahasiswa yang extend ke user entity, yang berarti user entity adalah parent class-nya dan mahasiswa entity adalah anak class-nya. Lalu di sini ada deklarasi private, string, npm, dan integer status. Lalu ada konstruktor kosong, kemudian serta ada get npm dan get status. Kemudian menuju ke model. Di sini model terdapat sebuah proses di mana menambahkan sebuah data ke dalam array list dari database yang sudah dibuat tadi. Kemudian di sini dideklarasikan string SQL. Pertama juga mengimport entity, mahasiswa entity yang berarti kelas mahasiswa entity. Kemudian mengimport helper koneksi untuk koneksi database-nya, kemudian SQL dan ArrayList, SQL untuk menggunakan MySQL, ArrayList untuk menggunakan ArrayList. Lalu juga dideklarasikan connection dan diinisialisasikan dengan memanggil getConnection yang berada di koneksi database DB. Kemudian membuat get mahasiswa dengan tipe method ArrayList dengan data mahasiswa entity, lalu dideklarasikan ArrayList-nya dengan nama ArrayList mahasiswa. Lalu membuat statement dengan nama start dan diinisialiskan dengan koneksi titik create statement. Lalu SQL-nya diisi select from mahasiswa yang berarti mengambil data dari seluruh kolom dan baris dari tabel mahasiswa. Kemudian result set dengan rs statement ini dipanggil method execute query di SQL yang sudah diketikkan di sini. Lalu while ls.next yang berarti bila ada data maka akan dilanjutkan. Kemudian membuat sebuah objek mahasiswa entity, lalu melakukan set ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan status dengan mengambil data-data yang berada di dalam database, yang di dalam kolom ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan status. Lalu kemudian setelah data sudah di-set, maka mahasiswa entity ini ditambahkan ke dalam data dari ArrayList. Bila terjadi error maka akan mengeluarkan ini yang di dalam exception ini. Bila tidak maka akan return ArrayList yang sudah dibuat. Lalu menuju controller. Di sini ada all object model untuk mengakses semua objek. Di sini ada mahasiswa model untuk mengakses mahasiswa model yang berada di sini. Lalu di sini ada mahasiswa controller untuk mengambil data mahasiswa yang berada di all object model, dan dengan objek mahasiswa model kemudian memanggil method get mahasiswa. Kemudian menuju ke main class-nya bernama verifikasi pendaftaran. Di sini mengimport package controller, mahasiswa controller, dan entity, mahasiswa entity class-nya. Kemudian membuat objek mahasiswa dengan tipe kelas
dengan mengambil kelas mahasiswa controller. Lalu di dalam metode main ini terdapat show data yang berarti melihat sebuah data. Di sini adalah metode show datanya, di mana terdapat for each mahasiswa entity dengan data dari mahasiswa .get data mahasiswa. Lalu di sini mengoutputkan setiap data yang berada di dalam array list yang sudah tersimpan tadi. Lalu di sini ada output status, di mana kalau statusnya 0 maka unverified, mengeluarkan unverified. Jika tidak maka verified atau sudah terdaftar. Kalau unverified belum terdaftar. Lalu saya akan mencoba untuk run filenya. Nah, ketika sudah di run maka di sini berhasil koneksi ke database, berarti tidak ada error. Lalu muncul nama mahasiswa yang sudah terdaftar atau terbuat di dalam database yang sudah tersimpan tadi. Baiklah, sekian dari demo program dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.